video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Aoashi episode 1. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMP bernama Ashito yang punya kemampuan bermain bola di atas rata-rata teman sebayanya. Bahkan bisa dibilang Ashito ini tuh punya talenta untuk menjadi pemain hebat dan jenius. Karena keahlian dribble dan mencetak golnya tuh benar-benar luar biasa. Tapi karena hal itulah, Ashito menjadi pemain yang egois dan selalu bermain sendiri. Bahkan dia nggak pernah menghiraukan formasi yang telah diinstruksikan sama pelatih. Alhasil, Ashito pun diusir dari klub bola tempat dia bermain dulu. Lalu Ashito pun pindah ke sekolah SMP pelosok dan mendapatkan teman-teman baru yang mau menerima kekurangannya. Hingga kemudian, suatu hari Ashito pun ketemu sama pemandu bakat yang tertarik dengan kemampuannya. Terus, gimanakah kelanjutan karir sepak bola Ashito ini? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan ditunjukkannya pertandingan sepak bola di turnamen SMP Prefektur Ehime. Ashito yang lagi ngebela klub sekolahnya bermain dengan sangat mengagumkan. Dia berhasil mencetak hat-trick atau 3 gol di babak kedua untuk ngejar ketinggalan timnya. Semua penonton pun pada tercengang sama skillnya Ashito itu. Tapi walaupun gitu, si Ashito ini tuh sama sekali nggak memperhatikan kerjasama dan formasi tim. Ya, bisa dibilang Ashito tuh mainnya asal seruduk aja gitu. Hehehe. Tapi untungnya, teman-teman setimnya itu percaya banget sama Ashito dan selalu ngoper bola ke dia. Halah, nggak masalah. Yang penting dia bisa mencetak gol, kata pelatih tim SMP-nya. Setelah mencetak gol ketiganya itu, teman satu timnya Ashito pun jadi semakin pede kalau mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi tiba-tiba salah satu pemain tim lawan mendekati Ashito. Ternyata orang itu pernah satu klub sama Ashito saat masih SD. Dan dia mencoba untuk mengingatkan Ashito tentang masa lalunya yang kelam. Ashito ternyata pernah dikeluarin sama klub bola gara-gara permainannya yang terlalu individual. Dan kayaknya si bocah ini tuh mau memprovokasi Ashito. Haha, ternyata ada juga ya tim katrok yang mau nerima kamu. Teman-temanmu aja kelihatan bodoh. Pantes monyet-monyet itu mau-mau aja ngoper bola ke kamu terus, kata bocah itu mengejek. Mendengar teman-temannya diejek tanpa sebab, Ashito pun langsung menanduk bocah prik itu sampai jatuh tersungkur. Ya alhasil, Ashito pun langsung dikasih kartu merah dan dikeluarin dari pertandingan. Dan tanpa Ashito, tentu aja timnya harus menelan kekalahan. Namun, di tribun penonton terlihat ada seorang om-om yang tersenyum saat melihat permainan Ashito itu. Lalu setelah pertandingan, Ashito pun langsung diomeli sama mamanya. Aduh, kamu ini selalu aja gak pernah mikir panjang. Padahal mama udah bela-belain buat ambil cuti, kata mama Ashito. Ashito pun mencoba untuk membela diri, tapi mamanya udah keburu nyundul si Ashito saking keselnya. Rasain tuh, makanya jangan ngelawan kalau sama mama. Bahkan gara-gara aksi anarkisnya itu, Ashito pun dikabari kalau tawaran beasiswa dari SMA favorit yang pengen ngedatengin dirinya pun langsung membatalkan niatnya. Mereka nggak mau pemain yang temperamental kayak kamu, kata pelatih Ashito memberi kabar. Ashito pun langsung terkena mental setelah mendengar berita itu. Lalu sore harinya, Ashito yang suasana hatinya lagi nggak enak itu pun memutuskan untuk jogging di sekitar pantai. Dan tiba-tiba dia dihentikan sama om-om yang menonton pertandingannya tadi. Woi, berhentilah dulu. Aku perhatiin kamu udah lari-lari selama 2 jam loh. Aku udah nungguin kamu selesai dari tadi, kata om-om itu. Siapa sih kamu? Jawab Ashito sambil berhenti di depan om-om itu. Ternyata om-om tadi itu emang nungguin dan pengen ngomong-ngomong sama Ashito. Om-om itu juga heran kok bisa-bisanya si Ashito ini masih lari-lari selama itu. Padahal di pertandingan siang tadi dia tuh udah lari lebih banyak daripada pemain lain. Dan bener aja, sebelum om-om itu ngomong tujuannya ke Ashito, tiba-tiba Ashitonya udah tumbang dan pingsan. Lalu kita ditunjukin ingatan Ashito saat pertama kali bergabung dengan tim SMP pelosoknya itu. Dari awal, si Ashito ini tuh emang udah sombong banget. Bahkan dia tuh nyebut kalau dirinya adalah penyerang jenius reinkarnasi dari Ronaldo. Loh padahal Ronaldonya kan masih hidup ya? Gimana sih? Apalagi Ashito juga ngomong sama pelatihnya kalau dia tuh gak butuh taktik. Ingat ya Pak Pelatih, taktiknya adalah aku. Akulah taktik itu, kata Ashito dan pede mampus. Alhasil teman-teman yang lain pun malah pada ketawa dan ngolok-ngolok Ashito. Tapi seiring berjalannya waktu, Ashito nunjukin ke mereka kalau kata-katanya itu nggak bohong. Dan pada akhirnya, teman-temannya pun pada percaya sama kemampuan Ashito dan menerima Ashito apa adanya. Terutama sifatnya yang egois itu.
Lalu setelah terbangun dari pingsannya, Asito melihat om-om yang menyapanya tadi lagi mainin bola di pantai. Om itu memantulkan bola ke tembok pembatas dan menerimanya kembali dengan sempurna. Dan kayaknya teknik si om ini tuh sangat sempurna sampai membuat si Asito terkesan. Wah, gila banget. Timing menerima umpan dan mulai berlarinya sangat cepat. Siapa kamu sebenarnya, Paman? Halah, ini cuma trik biasa kok. Mau kuajarin. Kalau kamu menguasai teknik ini, kamu bakalan bisa ngegolin 3 kali lipat loh dari sebelumnya. Jawab om-om itu. Tapi saat mencoba kayaknya si Asito ini belum bisa melakukan teknik tersebut. Alhasil om-om itu pun ngajarin Asito step-step cara ngelakuinnya. Om tadi langsung ngegambar bulut-bulutan di pasir. Dan menyuruh Asito untuk mengontrol umpan yang didapatnya ke dalam lingkaran itu dalam 1 sentuhan aja. Lalu dia pun harus melakukan 3 langkah sentuhan sebelum kembali melakukan tendangan. Oke, siap, kata Asito dan semangat. Tapi ternyata sampai malam hari tiba, Asito belum juga menguasai teknik kontrol yang diajarin sama si om itu. Anjir, susah banget. Kalau cuma masukin ke lingkaran itu aku bisa. Tapi menyentuh bola lagi dalam 3 langkah sentuhan terdengar sangat mustahil. Batin Asito sambil ngos-ngosan. Waktunya habis. Kayaknya kau belum sanggup deh untuk mempelajari teknik serumit itu, kata om-om itu tiba-tiba. Tapi sebelum pergi, om itu mau tanya ke Asito tentang pertandingan tadi siang. Dia ngerasa kalau kemampuan Asito tuh emang mengagumkan. Tapi Asito selalu bermain sendiri dan hanya berlari tanpa rencana. Namun walaupun gitu, entah kenapa Asito selalu berhasil menguasai bola dan seolah-olah bolanya bergerak sendiri ke arah Asito. Ini sulit dinalar. Kayaknya teman setimu emang percaya banget padamu, jadi mereka ngoper terus ke kamu deh. Tapi sayangnya kemampuan bermain mereka buruk banget. Dan akhirnya rata-rata peluang gol berasal dari bola-bola yang gak wajar, kata om itu kepada Asito. Mendengar si om itu mengejek teman-temannya, Asito pun langsung gak terima. Dia pun mencoba untuk menjelaskan taktik yang digunakannya di pertandingan tadi. Ternyata selama ini orang-orang telah salah menilai. Sebenarnya Asito ini tuh gak benar-benar bermain sendirian. Tapi dia selalu mencoba untuk menyesuaikan posisinya dengan teman satu timnya. Dan membuat space satu ruang kosong yang memungkinkan teman-temannya yang payah itu untuk bisa selalu mengoper bola padanya. Ini bukan kebetulan. Meski teman-temanku payah dan kelelahan, tapi semua gol yang kuciptakan itu berkat permainan kami semua. Jelas Asito kepada om-om itu. Asito merasa kalau dia tak akan bisa apa-apa jika tak dibiarkan bebas di lapangan. Oleh sebab itu, Asito sangat menghormati teman-teman di timnya sekarang yang selalu menerimanya. Karena berkat mereka lah, Asito jadi ingat alasan kenapa dia sangat mencintai sepak bola. Akhirnya si om itu pun menyadari potensi besar yang ada di dalam diri Asito tersebut. Aku ingin menenangkan diri sebentar. Lebih baik kau juga pulang, udah malam nih, kata om itu sambil meninggalkan Asito dan tiduran di bangku pantai pinggir jalan. Gila, ini benar-benar gila. Dia ingat semua posisi ke-22 pemain di lapangan, kata om itu tak habis pikir. Lalu di tempat lain, kayaknya orang-orang pada bingung dengan keberadaan Asito yang gak pulang-pulang sampai malam. Bahkan teman-teman setimnya tuh sampai nyariin Asito kemana aja. Terus tiba-tiba mama Asito dan kakaknya kedatangan tamu yang gak terduga. Dia adalah bocah prik yang memprovokasi Asito di pertandingan tadi siang. Dan kayaknya bocah itu nyesel banget dengan perbuatannya. Jadi tadi itu sebenarnya Asito masih bisa nahan diri saat teman-teman satu timnya diejekin sama dia. Tapi akhirnya Asito jadi lepas kendali setelah bocah prik itu ngejekin pekerjaan mamanya Asito yang selalu keluar malam. Maafkan aku, kami memang akhirnya menang. Tapi aku malu sekali dengan perbuatanku, ucap bocah prik itu di depan mamanya Asito. Keesokan paginya, si om-om yang ketiduran di bangku pantai itu dikagetkan dengan suara bola. Ternyata si Asito masih berlatih sampai pagi. Dan dia udah berhasil menguasai teknik yang diajarin tadi malam. Hei paman, kau udah bangun? Aku udah bisa loh, hebat kan? Teriak Asito. Dan tiba-tiba Asito kehabisan tenaga dan terjatuh. Gila, dia memang benar-benar mengerikan, batin om-om itu. Lalu dia pun mendekati Asito dan mengenalkan dirinya. Ternyata si om itu adalah manajer tim muda dari klub profesional Tokyo City Esperion yang bernama Fukuda Tatsuya. Aku punya ambisi untuk menaklukkan dunia dengan klub yang kubuat. Kami akan menaklukkan tim-tim kuat kayak Barca, Milan, Manchester, dan lain-lain. Datanglah ke seleksi timku di Tokyo 10 hari lagi, kata Fukuda sambil menyerahkan formulir undangan seleksi klubnya. Asito yang udah kecapean itu sangat terkejut dengan apa yang baru aja dia dengar. Beberapa hari kemudian, Asito pun menunjukkan undangan seleksi yang dia dapat dari Fukuda kepada mama dan kakaknya. Tapi kayaknya mamanya gak setuju kalau Asito harus berangkat ke Tokyo. Kamu masih SMP, gak mungkin aku ngizinin kamu ke Tokyo sendirian.
Apalagi cuma buat main bola. Apa kamu gak tahu kondisi keuangan keluarga kita? Bentak mamanya. Nah, si Mama Asito ini tuh emang single parent yang berjuang untuk menghidupi kedua anaknya sendirian. Jadi bisa dibilang keuangan mereka tuh sangat pas-pasan banget. Dan akhirnya Asito pun harus menerima kenyataan pahit itu. Apalagi beasiswa untuk masuk ke SMA favoritnya juga udah hangus gara-gara sikap temperamentalnya di pertandingan kemarin. Tapi tiba-tiba saat sepulang sekolah kakaknya yang bernama Sun pun datang untuk menjemput Asito. Saat lagi berjalan pulang, Kak Sun ini ngomong kalau Fukuda Tatsuya yang ngajak Asito untuk seleksi di klubnya itu ternyata adalah mantan pemain legendaris Jepang. Orang yang mengundangmu itu mantan pemain yang hebat loh, kata Kak Sun. Rupanya pada masa jayanya dulu dia pernah bermain untuk timnas Jepang dan dikontrak oleh klub ternama di La Liga Spanyol. Tapi karirnya berakhir dengan cepat gara-gara cedera berat yang dia alami. Ku dengar dia lahir di kota ini, tapi dia udah berhenti bermain sejak 10 tahun yang lalu. Jadi wajar lah kalau kamu gak mengenalnya, tambah Kak Sun. Kak Sun juga ngeliat kalau Asito ini tuh sebenarnya pengen banget buat ikut seleksi itu. Dan akhirnya Kak Sun pun menyerahkan sejumlah uang hasil kerja kerasnya kepada Asito untuk dipakai berangkat seleksi di Tokyo. Urusan mama biar aku yang urus, kamu pergilah dan berjuanglah di sana. Asito yang mendengar perkataan Kak Sun itu pun langsung kembali semangat dan teringat kepada omongan Fukuda Tatsuya yang berjanji akan membawa Asito ke panggung dunia. Nah, inilah akhir dari anime Aoashi episode 1. Wah, kira-kira gimana ya aksinya Asito di seleksi klub nanti? Akankah dia berhasil lolos dan menjadi pemain pro? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.